Dr. Richard Lee, dalam waktu dekat kamu akan saya gugat dan saya akan laporkan secara pidana kalau iklan skincare Dr. Hen, nama skincare Dr. Hen tidak segera kamu cabut dan kamu harus minta maaf. Sembarangan enak aja, saya kan nggak salah. Terus abang mau somasi saya juga? Lah wah, bang, nih saya juga punya berlian kayak abang, mahal. KI yang dia maksudkan bahwa dia udah pindah ke KI sebelah juga secara lantang juga kemarin menyebutkan bahwa prosesnya baru diajukan dan belum diterima dan akan diverifikasi dan kemungkinan ya tidak akan diakomodir sebagai anggota. Dan yang mengejutkan saya lihat ternyata ada ribut-ribut tuh antara Hotman dengan Richard. Baru tahu kau Hotman kan, bagaimana Richard. Nanti kau akan rasakan sendiri. Karena kebenaran akan muncul pada waktunya. Ini hanya soal waktu. Yaudah kamu jadi istri aku aja, gitu-gitu. Nanti aku bantu kamu gini. Terus juga ada bahasa yang coba untuk terima saya. Dulu kawan, kini lawan. Itulah hubungan yang terjadi antara Hotman Paris Hutapea dengan Dr. Richard Lee. Merasa namanya dicatut dan didiskreditkan, Hotman mengancam akan mempidanakan Richard Lee jika tidak meminta maaf. Kekecewaan Hotman berawal dari sebuah promosi produk kecantikan milik Dr. Richard Lee yang diunggah oleh seorang selebgram seksi yang turut menyertakan nama Hotman Paris tanpa izin, bahkan sampai melakukan penghinaan. Geram terhadap sikap Richard Lee yang seolah mengizinkan selebgram cantik tersebut dengan sengaja melakukan penghinaan dan membagikannya di sosial media. Hal itu membuat Hotman Paris kecewa dan mengancam akan mempidanakan dan meminta ganti rugi senilai 50 miliar rupiah jika Richard Lee dan Kinsey tidak meminta maaf dalam waktu 3 hari. Permasalahan tersebut semakin panas usai seteru Hotman yakni Rasman ikut menanggapi polemik tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Kinsey terkait ancaman Hotman? Dan seperti apa pula Rasman menanggapi permasalahan antara Richard Lee dengan Hotman? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Heboh! Usai Hotman Paris Hutapea dibuat geram oleh sahabatnya, Richard Lee, dan selebgram Kinsey, kini pengacara kondang tersebut mengancam akan mempidanakan keduanya ke Polda Metro Jaya jika tidak meminta maaf secara terbuka melalui media massa nasional selama 3 hari berturut-turut dan segera menghapus konten tersebut. Bagi Hotman yang mempermasalahkan konten skincare milik Richard Lee ialah lantaran sudah mencatut namanya tanpa seizinnya. Dan tidak hanya itu saja, dalam video tersebut selebgram cantik yang bernama Kinsey itu juga dianggapnya telah melakukan sebuah fitnah terhadap dirinya. Kinsey juga mengolok-olok Hotman dan para asprinya. Lantas, seperti apa ancaman Hotman terhadap Richard Lee dan Kinsey atas ulahnya mereka itu? Dan seperti apa pula Rasman mengomentari permasalahan seterunya Richard Lee dan Hotman yang kini bersih tegang? Kok orang-orang pada itu ya, pada suka ya sama si itu, sama si bapak-bapak. Dibungkus Hotman mingke bentar. Gue nggak semurah itu, say. Nggak mau gue dibungkus sama Hotman.
Banyak ceweknya. Si Hotman kok pendek ya? Tinggian ceweknya daripada dia. Hotman mana dulu nih? Hotman Paris. Hotman di Indonesia kan cuma satu. Masa ya Hotman, Hitman, Hotmoon, Hitmin. Kenapa orang-orang tuh pada suka dengan Hotman? Apa karena orang mendekati dia karena hartanya? Halo Dr. Richard Lee. Kamu adalah temanku, ya. Tapi kenapa kamu tega? Kenapa kamu tega membuat iklan dengan menyuruh cewek itu untuk mengiklankan kamu punya skincare, yang skincare Dr. Hen mereknya skincare. Kenapa kamu tega memakai nama aku tanpa izin dan juga memberikan kata-kata yang seolah-olah ya serada memfitnah Hotman Paris? Ya, kenapa kamu tega? Kamu kan sahabat saya. Ya, Dr. Richard Lee, dalam waktu dekat kamu akan saya gugat dan saya akan laporkan secara pidana kalau iklan skincare Dr. Hen, nama skincare Dr. Hen tidak segera kamu cabut, dan kamu harus minta maaf 3 kali berturut-turut di koran nasional. Oke? Saya di Bali. Saya pulang dari Bali sudah harus ada di koran. Kalau enggak akan segera saya laporkan kau di Polda Metro Jaya. Oke, hanya gara-gara skincare yang mereknya apa itu Dr. Hen, kamu tega membuat postingan di Instagram cewek itu yang sangat mendiskreditkan nama baik saya. Kok abang bakaran sih mau gugah saya 50M? Emang salah saya di mana ya bang? Tapi emang lebih cantikan saya sih daripada asprinya abang. Terus kalau saya lebih cantik, lebih seksoy, abang marah gitu. Jadi salah saya gitu. Makanya abang jangan asal pilih aspri. Kalau mau jadi playboy itu cari cewek yang lebih cantik, kayak yang lebih montok tuh. Jangan asal digandeng aja, jangan asal dibedekin aja langsung dibungkus. Terus jangan lupa suruh asprinya tuh perawatan pakai skincare biar cantik kayak saya tuh. Terus kalau saya nggak mau sama abang marah gitu, mau gugah saya. Sembarangan, enak aja. Saya kan nggak salah. Terus abang mau sama saya juga. Lawak bang. Nih saya juga punya berlian kayak abang, mahal. Dan yang mengejutkan saya lihat ternyata ada ribut-ribut tuh antara Hotman dengan Richard. Baru tahu kau Hotman kan? Bagaimana Richard? Nanti kau akan rasakan sendiri. Karena kebenaran akan muncul pada waktunya. Ini hanya soal waktu. Beda Hotman, maka berbeda pula dengan seterunya Rasman yang sedang dilanda gundah gulana lantaran dihadapkan dengan segudang permasalahan. Yang terbaru ialah saat ia dipecat secara tidak terhormat dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Usai dipecat, Rasman secara buka suara dan melakukan pembelaan dengan mengatakan jika dirinya sudah bergabung dengan organisasi advokat yang lain. Pernyataan Rasman langsung ditanggapi oleh pengacara Iklima Kim yang membeberkan fakta yang sebenarnya terkait pemecatan Rasman dari KAI. Pengacara Iklima juga menyindir Rasman terkait tindak tanduknya yang menurutnya membuat kliennya menjadi tidak merasa nyaman, bahkan sampai depresi saat Rasman menjadi kuasa hukum dari Iklima. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik pemecatan Rasman dari KAI? Dan fakta apa yang dibeberkan pengacara Iklima Kim terkait bergabungnya Rasman di organisasi advokat yang lainnya? Apa yang dilakukan oleh saudara Rasman Arif Nasution ini dianggap telah mencederai selain organisasi Kongres Advokat Indonesia juga profesi advokat. Sehingga apa yang dilakukan bukan cerminan dari seorang advokat. Oleh karena itu, secara resmi dalam SK kami nomor 2 mencabut SK saudara Rasman Arif Nasution sebagai advokat. Karena dia ketika mau menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Ya, oleh karena itu setelah diteliti data-datanya
disimpulkan bahwa SK-nya harus dicabut. Tentu banyak reasoning, banyak alasan yang tidak akan kami buka. Tapi intinya teman-teman pasti paham mengapa SK-nya dicabut dan dipecat dengan tidak hormat. Tanggal 14 Juli 2022, saya tidak lagi menjadi anggota KAI yang dipimpin oleh Ibu Siti Djamaliah Lubis. Tapi saya telah beralih menjadi anggota KAI yang dipimpin oleh Pak Cucu. Dengar-dengar kemarin sih udah resmi diberhentikan secara tidak hormat oleh Kongres Advokat Indonesia ya. Itu artinya bahwa mulai kemarin beliau yang terhormat itu bukan lagi sebagai advokat. Lebih-lebih KAI yang dia maksudkan bahwa dia udah pindah ke KAI sebelah juga secara lantang juga kemarin menyebutkan bahwa prosesnya baru diajukan dan belum diterima dan akan diverifikasi dan kemungkinan ya tidak akan diakomodir sebagai anggota oleh Kongres Advokat yang dia sebut-sebut kemarin itu. Saya nyatakan bahwa saya sudah terlebih dahulu mengundurkan diri. Jadi saya bukan dipecat, tapi saya sudah mundur. Dan tentang bagaimana sah atau tidak pemecatan mereka saya tidak campuri lagi karena saya tidak berada di situ lagi. Tapi kalau saya ada di situ, saya pasti akan lakukan gugatan karena itu cacat. Tidak melalui Dewan Kehormatan. Surat saya ada 2 tidak diproses. Kok malah saya yang diproses? Beliau menanggapi terkait dengan pemberhentiannya bahwa dia menyampaikan bahwa usia dia dalam dunia lawyer itu kan baru 6 tahun. Beberapa hari sebelumnya dia menyampaikan bahwa tim hukum atau tim lawyernya Kim adalah lawyer yang masih junior ya. Nah, justru dengan dia berstatement seperti itu dia telah menjawab gitu. Jadi kita ini bukan junior tapi seniornya dia di bidang lawyer ya. Dia baru 6 tahun sementara kami khususnya saya udah belasan tahun itu di beracara ya. Secara resmi diangkat sebagai lawyer. Ya setelah masalah ini selesai lebih-lebih kan kemarin kan udah secara organisasi udah diberhentikan dengan secara tidak hormat. Ya kami sebagai senior ya, senior abang di dunia profesi lawyer, semoga ke depan Abangda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satunya ya, kasus Kim berkontribusi besar terhadap ya persoalan yang memang yang membuat Kongres Advokat Indonesia tempat organisasi advokat yang dia bernaung ya cukup merasa resah juga dengan berita-berita yang viral terkait dengan tindakan sikapnya yang tidak mencerminkan profesi advokat itu sendiri sebagai profesi yang sangat ya mulia. Salah satunya itu bicara kompensasi, lawyer fee, kemudian ujung-ujungnya diajak nikah dan sebagainya macam. Kehadiran seorang lawyer itu di samping dia itu bisa memberikan advice hukum, memberikan jalan keluar, mencarikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Tugas utamanya itu adalah bagaimana dia bisa menenangkan batin dan psikologis seorang klien itu. Karena kita perkara ini kan bukan hanya sebatas urusan kita dengan klien, tapi ada kita berurusan dengan pihak lain, pihak lawan, pihak penegak hukum. Jadi butuh waktu yang sangat panjang untuk bicara endingnya seperti apa. Nah, selama perjalanannya untuk mencapai endingnya itu, tugas kita itu adalah membuat klien itu nyaman, kemudian kedua meyakinkan klien itu bahwa masalahnya akan selesai dengan sebaik-baik mungkin. Terkait pemecatan Rasman dari KAI tidak dipungkiri, salah satu penyebab utamanya ialah karena kontroversi yang dibuatnya saat menjadi kuasa hukum dari Iklima Kim. Terlebih saat itu Rasman juga terlibat perseteruan panas dengan Hotman Paris, sehingga dirinya dengan sukarela memberikan pendampingan hukum gratis untuk mendampingi Kim dalam berhadapan dengan Hotman.
Dan salah satu kontroversi yang dibuat Rasman yang diduga kuat oleh pengacara Iklima Kim saat ini ialah tindakan malpraktek yang mencampur adukan perseteruan pribadinya dalam perseteruan Kim dengan Hotman hingga membuat masalahnya menjadi bias dan tidak menemui jalan keluar. Tidak hanya itu saja, tindakan Rasman yang tidak kalah menghebohkannya, yakni saat ia merayu Iklima Kim untuk menjadi istrinya. Tidak hanya sekali Rasman merayu Iklima, tetapi berulang kali hingga Iklima merasa diteror hingga sempat ingin bunuh diri lantaran tindakan Rasman tersebut. Karena alasan itulah Iklima mengambil keputusan untuk memberhentikan Rasman sebagai kuasa hukumnya dan menggantinya dengan pengacara lain. Maka beginilah pengakuan Iklima terkait permasalahannya dengan Rasman yang membuat dirinya merasa tidak nyaman saat ia menjadi kuasa hukumnya. Mungkin namanya laki-laki sangat wajar gitu ya tertarik kepada perempuan, menyampaikan keinginannya untuk menjadikan istri gitu. Itu niat yang mulia sebenarnya. Cuman kan di sini adanya itu terjadi harus dengan persetujuan kedua belah pihak dong, terutama si perempuannya gitu. Karena di sini tidak ada persetujuan dari perempuannya, yaitu aku pribadi, ya tidak terjadi. Sebenarnya kalau godain yang godain kayak gitu nggak ada, cuman langsung aja ngomong, cukup gentleman ya gitu. Caranya beliau untuk meminta itu ya to the point, ngomong langsung, setiap kali telepon juga beliau, yaudah kamu jadi istri aku aja gitu, nanti aku bantu kamu gini. Terus juga ada bahasa yang coba untuk terima saya gitu, kayak gitu sih. Buktinya ada berupa rekaman suara. Satu macam aja rayuannya, tetap itu ngajak nikah. Cuman karena akunya terlalu bisa dikatakan terlalu muak dan gak mau dengar, dan itu bukan hal yang aku inginkan gitu. Hampir setiap hari ya, kalaupun gak aku dengar langsung dari beliau, dia yang ngomong langsung atau telepon, itu pasti disampaikan oleh manajer aku gitu loh ke aku. Karena beliau selalu, kalau aku ngangkat telepon, selalu telepon manajer aku, dan nanti manajer aku yang sampaikan ke aku. Oh, risih banget, stres, nggak tahu harus ngapain, karena ngerasa posisi aku juga serba salah gitu loh, maju kena mundur kena, yang sehingga menjadikan aku tuh setiap hari tuh aku nangis, bahkan aku sampai teriak-teriak histeris, dan saksinya itu manajer aku sendiri. Aku nggak bisa terus ditekan, maksudnya mendengar hal yang nggak mau aku dengar gitu loh, seperti ajakan-ajakan menikah. Itu nggak tahu kenapa setiap kali aku dengernya tuh sakit gitu loh, hati aku tuh sakit dan maunya nangis gitu loh, kayak bukan ini loh yang gue mau tuh, bukan gitu. Sempat aku berada di titik ketika aku melihat, mohon maaf ya, videonya Dr. Richard Lee ya, salah satu di YouTube siapa aku lupa itu, dan beliau mengatakan di situ seperti hal-hal yang beliau alami apa aja gitu. Di situ aku ngerasa sama ya gitu, kayak itu loh yang gue rasain juga gitu. Selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.